Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penyebab berakhirnya peran politik Mahapati Gajah Mada di Kerajaan Majapahit. Sebelumnya, marilah kita mengaturkan Pangastungkara Penganjali. Om Swastiastu. Setelah Raja Hayam Wuruk naik tahta menggantikan ibunya Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, Raja Hayam Wuruk kemudian memerintah dari tahun 1350 sampai dengan tahun 1389 Masehi. Setelah 7 tahun, Raja Hayam Wuruk menduduki tahta Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1357 terjadilah peristiwa Bubat. Peristiwa Bubat itu berawal dari rencana pernikahan Raja Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka Citra Rasmi, putri dari Kerajaan Sunda. Raja Sunda pada saat itu bernama Prabu Linggabwana Wisesa atau dikenal juga dengan nama Prabu Maharaja. Setelah Raja Sunda, Prabu Linggabwana Wisesa menerima dan menyepakati lamaran dari Raja Hayam Wuruk kepada putrinya Dyah Pitaloka Citra Rasmi, dan dengan mempertimbangkan hubungan baik antara dua kerajaan yang bertahun-tahun telah berjalan dengan baik, maka Prabu Linggabwana Wisesa memutuskan sendiri untuk berangkat ke Majapahit bersama dengan permaisuri putrinya dan rombongan. Prabu Linggabwana Wisesa berangkat ke Majapahit bersama rombongan adalah untuk membicarakan pernikahan dan merayakan pernikahan putrinya Dyah Pitaloka Citra Rasmi dengan Raja Hayam Wuruk. Kedatangan Raja Sunda, Prabu Linggabwana Wisesa dan rombongan ke Majapahit. Sesampai di Majapahit, sebelum diterima oleh Raja Hayam Wuruk, dipersilahkan terlebih dahulu untuk beristirahat menunggu di pesanggerahan Bubat Trowulan Majapahit. Akan tetapi, kedatangan Raja Sunda dan rombongan ternyata oleh Mahapati Gajah Mada dianggap sebagai kelemahan Raja Sunda. Melihat adanya peluang untuk menaklukkan kerajaan Sunda, maka Gajah Mada berupaya menekan Raja Sunda untuk mengikuti keinginannya. Raja Sunda pada saat itu diminta oleh Mahapati Gajah Mada untuk menyerahkan putrinya Dyah Pitaloka Citra Rasmi kepada Raja Hayam Wuruk sebagai tanda takluk. Tentu saja keinginan Gajah Mada itu ditolak mentah-mentah oleh Raja Sunda. Raja Sunda berkeinginan agar Raja Hayam Wuruk datang menjemput langsung putrinya Dyah Pitaloka Citra Rasmi ke pesanggerahan Bubat
untuk dijadikan permaisurinya. Karena pada pertemuan itu ternyata tidak menemui kesepakatan. Akhirnya timbullah ketegangan yang mengakibatkan terjadinya pertempuran di lapangan Bubat Trowulan, Majapahit. Dalam peristiwa pertempuran di lapangan Bubat itu, hampir semua rombongan kerajaan Sunda tewas. Raja Prabu Lingga Buana Wisesa, patih, para menteri dan para bangsawan serta para prajurit tewas. Begitu pula permaisuri, istri-istri pejabat, dan sang putri Dyah Pitaloka Citra Resmi melakukan bunuh diri. Kejadian Perang Bubat membuat Raja Hayam Wuruk menjadi sedih, kecewa, dan memendam duka lara. Begitu pula hubungan baik yang selama bertahun-tahun antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda akibat terjadinya peristiwa Bubat menjadi berakhir. Peristiwa Perang Bubat juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan peran politik dari Mahapatih Gajah Mada. Dengan terjadinya Perang Bubat, Gajah Mada terus disalahkan dan tidak dipercaya lagi oleh keluarga kerajaan. Akhirnya Gajah Mada yang merasa dirinya telah mengambil keputusan yang merugikan Raja Hayam Wuruk, memutuskan untuk membersihkan namanya dan memulihkan kembali kepercayaan keluarga kerajaan kepada dirinya akibat terjadinya Perang Bubat. Maka Gajah Mada kemudian memutuskan untuk pergi ke timur, memimpin langsung ekspedisi penyerangan ke Dompu. Kegemilangan Gajah Mada selama bertahun-tahun di Majapahit sebagai Mahapatih akhirnya mengalami masa kelam setelah terjadinya Perang Bubat tahun 1357 itu. Perjalanan Gajah Mada ke timur tidak terceritakan. Kemudian pada tahun 1364 baru terdengar berita bahwa Gajah Mada dinyatakan telah mencapai moksah. Moksah atau tidaknya Mahapatih Gajah Mada memang belum jelas. Perlu pembuktian, perlu adanya sumber-sumber yang autentik, yang betul-betul mendukung kebenaran bahwa Gajah Mada itu mencapai moksah. Akan tetapi pada tahun 1985 saya pada saat itu sebagai
seorang mahasiswa dari jurusan sejarah Fakultas Sastra Universitas Udayana pernah melakukan penelitian ke Lombok. Pada saat saya melakukan penelitian di Lombok dan sampai ke makam raja-raja Seleparang, di sana saya melihat di antara deretan makam raja-raja Seleparang terdapat makam Mahapatih Gajah Mada. Pertanyaannya, apakah benar makam itu adalah makam Mahapatih Gajah Mada? Untuk membuktikannya memang diperlukan beberapa bukti yang autentik dan mendukung kebenarannya. Jadi untuk membuktikan benar atau tidaknya makam Mahapatih Gajah Mada di Seleparang itu memang harus ada penelitian lebih lanjut. Jadi itulah yang dapat saya jelaskan mengenai berakhirnya peran politik Gajah Mada di Kerajaan Majapahit. Semoga apa yang saya jelaskan ada manfaatnya, dan apabila ada penyampaian yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.